Halo teman-teman Wijaya Trading, pastikan kalian sudah subscribe channel ini sebelum nonton videonya. Jangan lupa like, komen, dan share video ini jika bermanfaat. Ya, kita harus pilih dulu sebelum kita masuk trading. Itu harus di awal harus ditentukan dulu, saya ini mau jadi scalper, jadi day trader, atau jadi swinger ya. Kalau nanti kita acak, kacau jadinya, tidak ada tujuan yang jelas di sana. Kita bahas dulu yang pertama, ini scalping ya. Scalping ini trading yang memanfaatkan koreksi-koreksi kecil, biasanya menggunakan koreksi-koreksi kecil ya, dengan target yang kecil ya, target juga kecil. Ini dalam hitungan menit ya, dalam hitungan detik bahkan menit selesai. Scalping ini dalam hitungan menit bahkan detik bisa selesai. Kemudian time frame yang digunakan juga kecil. Ya, kecil itu berapa? M1 bisa, M5 bisa, bahkan M15 juga bisa ya. Tapi saya ambil yang kecil, rata-rata kalau scalping itu mengambil time frame kecil. Sehingga kalau kita menggunakan D1 untuk scalping ya salah alamat, nanti tidak ketemu. Tidak bisa terbaca pergerakan demi pergerakan. Ya, karena di trading kan pergerakannya lama sekali. Satu hari baru ganti candle. Kalau scalping kan kecil-kecil. Ya, rata-rata yang kecil M5 rata-rata dipakai. Nanti targetnya kecil-kecil juga ya. Targetnya yang diambil terlalu kecil. Misalkan kita buy ya 0,1. Nanti ini $2 kita exit, $5 kita exit ya, kecil-kecil yang digunakan. Kemudian berikutnya yang kedua, day trading ya. Nah, yang scalping ini kelebihannya apa? Kelebihan scalping ini hampir dapat kita keuntungan dengan cepat ya. Keuntungan itu bisa hampir kita dapatkan dengan cepat ya, hanya hitungan detik bahkan selesai, karena kita hanya mengambil koreksi kecil. Begitu profit kita exit selesai ya. Bahkan satu hari seorang scalper ini bisa ratusan kali entry. Tentu karena yang kita ambil kecil ya, peluang untuk exit juga makin cepat ya. Koreksinya biasanya kan banyak, tentu ya nanti melihat kondisi pasarnya. Kemudian kelemahannya apa? Scalper ini, seorang scalper dia harus betul-betul fokus di dalam candlesticknya, karena yang diambil adalah kecepatan dan ketepatan dalam dia membidik ya. Yang diambil adalah peluang pip kecil dalam waktu yang cepat. Kemudian kelemahannya, karena sering kita monitor di sana, sering kita melihat market yang ada, maka kondisi mata yang lelah juga nanti sangat mempengaruhi dari analisa kita, sehingga potensi untuk jatuh ada sangat besar sekali. Begitu salah satu periode atau bahkan dari pagi sampai sore, profit yang kita kumpulkan sedikit-sedikit tadi bisa habis dalam satu kali transaksi ketika salah. Capek karena memang harus betul-betul untuk mendapatkan profit lebih harus transaksi banyak sekali, harus banyak entry di sana. Nah, ini saya sebenarnya tidak terlalu rekomendasi yang ini, karena membuang waktu yang cukup banyak, menguras tenaga yang besar, dan tentu belum tentu semua orang ini punya waktu yang leluasa. Kemudian beresiko nanti salah dalam kita menentukan peluangnya. Begitu salah bisa menghapus kerugian yang banyak tadi yang dikumpulkan dari awal tadi. Kemudian yang kedua, tipe yang kedua yang kita ambil adalah day trading atau trading harian. Trading harian. Ya, trading harian. Ini tadi targetnya biasanya antara 15 sampai 20 pip ya. Kemudian berikutnya trading jenis day trading yang kedua. Yang kedua adalah jenis day trading. Oke, saya mulai dari yang kedua tadi, ada day trading.
Nah, day trading ini tradingnya antara hitungan jam, ya, hitungan jam sampai 1 hari. Sampai 1 hari. Sehingga untuk day trading ini pastikan 1 hari itu harus selesai. 1 hari clear, 1 hari selesai. Transaksi kita bisa 1 jam, 2 jam, 3 jam, ya tergantung target kita. Kemudian target sekarang ya. Target untuk day trading ini 1 hari biasanya yang realistis 500 hingga 700 pip. Dengan ilustrasi begini, kalau kita misalkan entry buy 0,1, maka target 500 sampai 700 ini adalah 50 sampai 70 dolar. Lot 0,1 targetnya adalah 50 hingga 70 dolar. Ini yang realistis. Untuk yang mana ini? Ya khususnya untuk XAU. Nanti di Euro, di GU nanti bisa sedikit lebih kecil ya. EU mungkin bisa antara 300 sampai 400. GU bisa 400 hingga 600. Target per hari ya, bukan per transaksi. Kalau per transaksi boleh saja nanti ya, tetapi tidak lebih dari 700 ya. Tidak lebih dari 700. Transaksi kita 1 kali transaksi tidak lebih dari 700 target kita, karena akan sulit ketemu kalau nanti kita day trading targetnya ribuan. Maka nanti harus disesuaikan di sana. Kenapa saya tidak bisa konsisten? Kenapa selalu SL kita yang kena jemput? Ya karena terlalu dekat target kita, terlalu dekat stop loss kita, sehingga nanti untuk mendapatkan yang konsisten berat sekali. Kemudian time frame yang digunakan ya untuk day trading ini, kita bisa gunakan time frame yang agak kecil, M30 boleh ya. H1, H4. Tapi saya lebih cenderung ke H1 ya. Di day trading saya lebih cenderung di H1 karena di H1 itu lebih mudah menghitungnya. Ya, kita lebih mudah menghitung dari pergerakan yang ada. Ini sudah berapa jam, ini sudah berapa pergerakan, sudah berapa lama, kita gampang menghitungnya dalam satu candle. Kemudian dalam satu candle ini di H1 ini dia tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah ya, pergerakannya juga tidak cepat juga tidak lambat, sehingga kita lebih santai di sana. Ini time frame yang digunakan. Tentu 1 hari harus selesai tadi ya. Mungkin targetnya bisa 3 jam, bisa 5 jam dalam kita entry. Tapi 1 hari usahakan 1 hari itu selesai. Sebelum jam 00 ini harus selesai, harus clear, karena jam di atas jam 12 malam lebih dari jam ini banyak broker menerapkan swap. Banyak broker menerapkan biaya sewa atau biaya overnight ya, ada potongan di sana. Maka lebih baik kita exit sebelum jam 12 atau clear sebelum jam 12 malam. Kalaupun kita bisa monitor ya tidak masalah. Ini kalau kita menggunakan day trading. Kemudian ketahanan juga beda nanti. Ketahanan untuk day trading itu ya paling tidak kalau di emas itu ketahanan paling enggak 20.000 pip atau 20.000 pergerakan. Sehingga kalau misalnya lot kita 0,1, marketnya bergerak 20.000, artinya 2.000 dolar kita habis. Ya, 2.000 dolar kita habis. Maka ketika kita punya modal 2.000 dolar, lot kita 0,1, ketahanan kita adalah 20.000. Dan ini aman untuk 1 hari untuk day trading. Nah, bagaimana kalau kita menggunakan lot di atasnya? Beresiko tinggi ya. Kita tidak rekomendasikan. Beresiko tinggi itu ketika nanti salah, recovernya sulit. Oke, nanti selebihnya kita bahas di money management. Yang terpenting kita tahu dulu. Kemudian yang ketiga, kita masuk di swing.
Yang ketiga kita masuk di swing trading. Yang ketiga kita masuk di swing trading ya. Swing trading ini trading kita bisa dalam hitungan hari, bisa dalam hitungan minggu, bulan, bahkan tahun. Artinya floating kita itu bisa bertahan beberapa hari, bahkan beberapa minggu, bahkan bisa sampai setahun, 2 tahun, 5 tahun sekalipun. Ya, itu namanya swing trading jangka panjang. Nah, nanti kita pilih swing yang dipakai yang mana, kita mau berapa hari ya. Kita nanti harus hitung dulu kemampuan ketahanan kita. Karena swing itu luas, kita tidak bisa hanya menggunakan istilah swing, tapi kita 1 minggu, 2 minggu target kita. Padahal ketahanan kita tidak mencukupi di sana. Atau kita biarkan ya, kita punya entry misalkan buy, marketnya lagi turun ya, bahkan turunnya 3 bulan, ini masih dibiarkan minus. Nah, nanti kalau seperti ini artinya kita tidak punya perhitungan yang spesifik. Maka sebelum kita masuk di swing nanti harus kita alokasikan waktunya, kira-kira ketahanan saya ini kuat berapa lama. Misalkan kuatnya hanya 1 bulan, ketahanan kita kuat 1 bulan, maka alokasikan khusus 1 bulan trading kita. Ya, kurang lebihnya 1 bulan ya naik turunnya. Yang artinya ketahanan kita di sekitaran itu. Jangan kita ketahanan 1 minggu kemudian dibiarkan sampai 1 bulan, nanti habis, sulit untuk kembali. Nah, kita bahas berikutnya nanti di swing ini akan kita bahas juga nanti. Yang terpenting kita tahu dulu. Untuk swing ini kita bisa dalam hitungan beberapa hari, mingguan, bulanan, bahkan tahunan. Ya, kembali lagi tadi ke modal kita. Ya, jangan dibiarkan berlarut-larut sampai tidak ada batas waktunya. Kita tidak punya ketahanan di sana nanti. Kemudian swing trading ini time frame yang digunakan bukan time frame kecil, minimal D1. Biasanya rata-rata yang jangka panjang itu W1. Kalau kita menggunakan time frame M15 swing ya bisa salah alamat nanti ya, pergerakan terlalu noise, terlalu banyak candle-candle palsu yang bisa mempengaruhi cara memutuskan kita. Maka yang tepat itu minimal D1 daily. Ya sesekali kita melihat time frame kecil, tapi bukan statusnya untuk analisa, hanya untuk keseimbangan ya. Yang paling utama adalah time frame daily dan weekly-nya. Ini sangat mempengaruhi karena kita swing tapi menggunakan time frame rendah, nanti kita diombang-ambingkan, nanti dipingpong di sana. Sehingga kalau kita sudah memutuskan untuk swing, maka lihatlah time frame yang besar. Semakin tinggi time frame, semakin punya tingkat validitas yang tinggi. Tetapi juga begitu, nanti potensi untuk menyentuh itu semakin lama. Sehingga nanti swing kita membutuhkan waktu yang lebih lama. Kemudian targetnya, target profit yang kita alokasikan juga beda. Saya mau target berapa pip misalkan, ya harus diukur dulu, harus kita sesuaikan dengan ketahanan kita. Kemudian sesuaikan dengan perkiraan waktu yang kita butuhkan, kira-kira butuh berapa lama. Ya, targetnya nanti baru kita hitung. Ya, nanti kita bahas berikutnya di teknikal ya, ketika kita membahas di swing. Yang terpenting kita punya gambaran dulu ya, sehingga tidak salah di dalam kita masuk di tipe trading yang kita gunakan. Tidak semua orang cocok dengan begini, karena ini butuh kesabaran. Tidak bisa sehari profit, ini bisa 5 hari, bisa 3 hari, bisa 10 hari. Nah, kalau mereka pengennya tiap hari ya enggak cocok dengan begini. Pengennya kalau tiap hari profit berarti pakai day trading. Kalau yang pakai ini enggak bisa setiap hari profit. Ya, karena belum tentu nanti menyentuh. Swing itu biasa diambil ayunannya. Ya, ketika di puncak kita ambil sell, targetnya di swing berikutnya di sini. Ketika swing di sini sudah di puncak, kemudian mulai naik, kita ambil posisi buy, targetnya di swing berikutnya di sini.
Dan ini posisi untuk bergerak menuju ke sini tentu butuh waktu yang lama, tidak bisa sehari. Ya, ada kalanya kalau kita lagi beruntung bisa sehari, tapi kalau terlalu tinggi ya butuh berhari-hari. Beda kalau di trading itu targetnya kecil, ya 1 hari itu selesai, bahkan hitungan jam nanti tercapai. Oke, ini adalah berkaitan dengan tipe trading, sehingga kita harus pilih di sana nanti.